Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Nuris Silmiah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan game edukasi dengan judul Grow Chemiculture. Pendahuluannya yaitu dengan adanya perkembangan teknologi saat ini yang semakin maju, maka tidak menutup kemungkinan bahwa teknologi ini mampu mengubah semua aspek pendidikan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Peserta didik dari jenjang sekolah sampai perguruan tinggi itu tidak pernah terlepas dari teknologi digital seperti laptop, ponsel, ataupun tablet. Dalam konteks kelas, banyak dikemukakan bahwa dengan adanya teknologi digital ini dapat memberikan efek yang kurang baik terhadap peserta didik, karena mengganggu konsentrasi dalam belajar. Namun, saat ini banyak gerakan yang memanfaatkan teknologi dalam bidang pendidikan. Berdasarkan penelitian lain juga disebutkan bahwa penambahan game dalam aplikasi pembelajaran dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa, potensi akademik, keterlibatan, dan retensi. Hal ini karena sebuah permainan dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Berdasarkan penelitian lain, terdapat masalah peserta didik yang merasa kesulitan dalam mempelajari konsep kimia. Salah satu bahan ajaran kimia yang dianggap sulit oleh peserta didik yaitu kimia organik. Kimia organik ini bersifat abstrak, makroskopik, submikroskopik, dan simbolik, serta banyak konsep yang perlu dipahami dan diingat. Beberapa konsep dalam kimia organik ini diantaranya yaitu alkohol, eter, dan senyawa karbonil. Peserta didik masih merasa kesulitan dalam mempelajari materi ini karena ketiganya merupakan konsep abstrak contoh konkret serta banyak konsep yang perlu diingat. Berdasarkan masalah peserta didik dalam memahami ilmu kimia serta alkohol, eter, dan senyawa karbonil ini, maka diperlukan suatu media pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi karena dipandang lebih efektif dibandingkan dengan media konvensional. Sehingga penulis membuat suatu media pembelajaran berupa game edukasi berbasis Android pada konsep alkohol, eter, dan senyawa karbonil. Tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan tampilan media pembelajaran game edukasi berbasis Android pada konsep alkohol, eter, dan senyawa karbonil. Alat dan bahannya yaitu analisis konsep, flowchart, storyboard, aplikasi pengembangan game, Android, dan PC yang mendukung dalam pembuatan game edukasi ini. Untuk flowchart, ini merupakan flowchart dari media game edukasi. Di sini ada menu start atau untuk membuka atau open aplikasi, jadi itu otomatis dilakukan oleh user. Kemudian login di sini untuk input nama, jadi hanya sekadar input nama saja. Dan ada menu home di sini yaitu tampilan awal. Nah, ada beberapa menu dalam home ini, yaitu untuk start, untuk memulai permainan, kemudian help atau petunjuk permainan, dan time and score, icon musik, serta icon information. Kemudian, dalam menu start itu terdapat beberapa tampilan menu atau pilihan menu, yaitu mengenai functional group atau gugus fungsi, mengenai naming molekul, mengenai reaction and synthesis, dan application in life. Nanti user dalam menu gugus fungsi ini atau functional group ini terdapat beberapa level, yaitu level slow, middle, dan fast. Nanti user akan diarahkan untuk mengisi pertanyaan. Jadi dalam pertanyaannya itu ketika disubmit akan muncul benar atau salah. Jika salah, maka akan keluar kunci jawaban, dan jika benar tidak akan keluar kunci jawaban. Begitupun nanti akan keluar skor, kemudian dapat kembali pada menu help atau petunjuk permainan berisi tampilan petunjuk permainan. Pada time and score berisi pilihan online mode atau offline mode.
Kemudian ada tampilan time and score-nya yang online ataupun offline sesuai dengan pilihan user. Nah, icon musik ini hanya untuk pengaturan musik, bisa on atau bisa off. Dalam icon information ini berisi tampilan profil pengembang. Prosedur pembuatan media. Pertama, dari analisis konsep, indikator dan jurnal game edukasi alkohol eter dan senyawa karbonil, kemudian analisis penggunaan game edukasi, analisis perangkat pembuatan game edukasi, yang kemudian ditransformasi ke dalam bentuk flowchart, disusun menjadi flowchart dan ditransformasi menjadi storyboard. Kemudian ada studi penggunaan aplikasi Unity 3D, kemudian pembuatan elemen pendukung yang akhirnya akan terbuat prototipe aplikasi game edukasi, dan nantinya akan diuji validasi menjadi game edukasi versi awal, itu validasi ahli dan validasi ahli materi dan ahli media, kemudian direvisi dan diuji coba terbatas sehingga terbentuk game media pembelajaran game edukasi berbasis Android ini. Cara penggunaan medianya. Yang pertama, tampilan awal untuk menginput nama. Di sini ada tampilan awal ketika user membuka game, yaitu untuk mengisi nama. Di sana ada your name, berarti sistem meminta untuk mengisi nama user. Nanti dimasukkan ke tombol panah itu. Nah, setelah dimasukkan nama user, nanti kan akan terinput di sistem. Akan ada tampilan menu home untuk memulai permainan. Di sini ada start, kemudian ada help untuk petunjuk permainan, time and score yang berisi data waktu dan skor yang diperoleh. Kemudian icon musik untuk pengaturan musik, icon information berisi info profil pengembang. Jadi nanti tinggal dipilih, diklik ketika akan memulai permainan, memilih menu start, sedangkan ketika akan melihat petunjuk permainan dibuka menu help dan seterusnya. Pada menu start terdapat beberapa pilihan yang tadi yaitu functional group, reaction and synthesis, naming molecule, application in life. Nanti diklik caranya. Nanti setelah diklik, misalnya pada penentuan gugus fungsi atau functional group. Di sini kan ada beberapa tipe, ada slow, middle, dan fast. Jadi yang membedakan hanya dari perbedaan rentang waktunya saja, kecepatan keluarnya muncul soal pertama ke soal yang kedua. Nah, nanti di sini baru misalnya keluar ketika memilih beberapa level dari gugus fungsi yang fast, keluar soal. Nanti ketika muncul beberapa rumus struktur atau rumus molekul dalam peralatan lab ini, kita klik peralatan labnya, baru nanti akan muncul beberapa pilihan jawaban, baik itu alkohol, eter, maupun senyawa karbonil. Untuk senyawa karbonilnya itu akan disesuaikan dengan senyawa tersebut. Apakah aldehid, keton, ester, asam karboksilat, atau turunan asam karboksilat. Kemudian pada tahap penentuan tata nama senyawa, user akan menentukan tata nama senyawa yang tepat berdasarkan struktur rumus struktur atau rumus molekul senyawanya. Jadi nanti disediakan soal baik itu rumus struktur atau rumus molekul, baru user memilih nama yang tepat terhadap struktur yang disajikan atau sebaliknya. Kemudian pada tahap reaksi sintetis, di sini nanti disediakan soal berupa persamaan reaksi. User nanti akan diminta mengisi rumus struktur atau molekul yang ada yang ditanyakan, yang terdapat tanda tanya, ataupun juga bisa berupa persamaan reaksinya, merupakan jenis reaksi apa. Nah, pada kegunaan senyawa atau aplikasi alkohol eter dan senyawa karbonil dalam kehidupan, nanti disediakan rumus struktur atau rumus molekul dari suatu senyawa.
Kemudian dipilih aplikasi yang tepat terhadap senyawa tersebut atau sebaliknya. Kemudian pada menu time and score, di sini menyajikan data waktu dan skor yang didapat oleh user. Nah, di sini nanti ada base score-nya. Jadi yang didapat sama base time waktu selama pengerjaan. Mungkin hanya itu presentasi mengenai pembuatan media dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.